Astagfirullah. Assalamualaikum. Baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenankan saya ingin berinteraksi dengan Anda. Dan kenapa Anda menangis di sini? Ya. Oh, pantesan saya melihat Anda di sini mengenakan ini, apa sih namanya, Mas? Ya, celemek. Iya, celemek ya. Yang kayak kalau buat masak ya. Berapa lama Anda bekerja? Ya, cukup lama ya. Jadi beliau itu dulunya semasa hidup seorang TKW, dan beliau meninggal sudah 6 tahun yang lalu. Dan beliau di sini itu mengenang rumahnya yang dulu. Ini rumahnya yang dulu katanya. Benar kan apa yang saya katakan? Iya. Beliau kesini mengenang rumahnya yang dulu, dan beliau memang sempat membeli rumah yang baru dari hasil jeripayahnya dia waktu menjadi TKW. Di mana? Oh ya. Dia bekerja di Hong Kong itu udah sekitar 8 tahun. Ya. Ya, saya akan mendengarkan dulu. Ya. Baik. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullah. Berarti diposting gitu ya? Ya. Untuk apa? Untuk apa? Kenapa harus diposting kayak gitu tuh? Tujuannya untuk apa? Ya nggak perlu sih sebenarnya. Ya. Jadi beliau itu kerja di Hong Kong selama 8 tahun, dan beliau meninggal dunia di sana waktu masih di luar negeri. Oh ya. Dia meninggal di luar negeri, dan dia itu meninggalnya karena penyakit apa Mas, yang kalau penyakit kelamin itu apa? HIV. Ya, meninggal karena penyakit HIV. Dan beliau mengatakan di alam kuburnya itu sering ditampar oleh, katanya itu yang dia katakan tadi itu wujudnya itu hitam, serem. Dia itu sering ditampar ini Mas, mulutnya. Dia itu semasa hidupnya kalau habis gajian, dia itu sering posting uang itu loh Mas, uang dolar sana itu mungkin ya, diposting, dipoto, dipamerin itu loh. Makanya tadi saya tanya itu untuk apa. Dia tuh ingin memamerkan dan memperlihatkan kesuksesannya waktu di sana, di luar negeri, di luar sana. Dan tujuannya itu agar mantan suaminya itu menyesal. Jadi beliau itu mungkin ya waktu ke luar negeri itu udah berpisah. Mbak kalau boleh tahu, berpisah hidup, cerai hidup atau cerai mati? Oh, cerai hidup. Berarti suaminya masih hidup ya? Iya. Jadi suaminya masih hidup. Ketika dia sukses,
di sana, di luar negeri sana, setiap gajian itu difotoin tuh uangnya itu, ditaruh di sosial media. Nah, dengan harapan tujuan itu agar si suaminya, mantan si suaminya itu menyesal karena telah bercerai atau berpisah dengan mbaknya ini. Ya kalau boleh tahu namanya mbak siapa? Mbak Widya. Ya, Mbak Widya ini itu, ini loh saya udah sukses gitu. Tetapi ketika waktu saya mendengarkan cerita beliau itu, sebenarnya kesuksesan dia itu nggak jauh karena dia juga melayani majikannya. Makanya dia terkena atau tertular penyakit HIV itu dari majikannya, Mas. Majikan yang ya rawat itu loh. Emang masih ini mbak, masih muda ya ini yang dirawat ini? Umur 75. Ya udah tua ya kalau di sini ya. Mungkin kalau di sana masih muda kali ya. Ya, ya. Lah ini kenapa masih mengenakan itu tuh? Apa ada hubungannya waktu meninggal? Ya. Jadi waktu ya di sana sedang masak itu tuh dirayu sama majikannya, berhubungan di dapur sama majikannya. Nah setelah itu dia tertular penyakit HIV. Nah, meninggalnya karena penyakit itu. Dan mungkin ya setelah dia mau diajak hubungan dengan majikannya itu, dia mungkin mendapatkan uang tambahan. Nah itu tuh hasil uang itu tuh yang dia pamerkan ke sosial media. Pantesan kamu tidak tenang, kamu kesiksa, dan kamu sering digambarin ya di alam kamu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Oh. Ya. Lantas semua harta kekayaan kamu setelah meninggal itu kemana kalau boleh tahu? Nggak tahu sama sekali. Ya, soalnya beliau meninggal di sana, Mas. Jadi ketika beliau udah meninggal ya ini hartanya nggak bisa dia bawa kan? Dia meninggal nggak bawa harta apa-apa. So, ya tadinya saya nggak sengaja mbak, saya cuman sekedar lewat, terus saya melihat kok kayak ada wanita jalan, terus saya ikutin, nangis, terus terakhir mbaknya duduk di sini, makanya langsung saya nyuruh teman saya untuk merekam kejadian ini ya. Alhamdulillah saya bisa berinteraksi dengan Mbak Widya. Apa yang mau disampaikan? Belum sih, kalau saya pribadi belum, teman saya pun juga belum. Nggak ada cita-cita sih mbak. Dia menanyakan pada kita apakah kita pernah kerja di luar negeri, Mas. Saya jawab belum pernah, dan saya nggak ada cita-cita kerja di sana. Insya Allah saya dan Mas Agus masih bisa mencari nafkah di negara kita sendiri. Berapapun hasilnya kita tetap syukuri, dan mungkin yang merantau ataupun kerja di luar negeri itu pun juga sebenarnya kalau bisa sukses di negara kita pun juga mereka juga mungkin pengennya seperti itu juga ya Mas ya. Karena mungkin mereka itu berpikir kerja di sana itu kayak perekonomiannya, kayak gajinya itu lebih besar daripada di Indonesia. Ya mudah-mudahan ini buat bisa didengar lah oleh pemerintah Indonesia agar rakyat Indonesia itu nggak harus pergi ke luar negeri agar bisa sukses. Kita di negara sendiri itu insya Allah bisa sukses, dan ya mudah-mudahan lah semakin nanti kedepannya itu negara kita itu bisa maju seperti negara maju-maju lainnya, kayak Korea, Jepang, Amerika, kayak gitu kan udah negara-negara maju.
Sedangkan negara kita itu baru negara berkembang, Mas. Iya, Mbak. Iya. Ya, mohon maaf banget ya, saya dan teman saya, nggak tahu kalau teman saya Mas Agus sih, cuman kalau saya pribadi, saya nggak ada cita-cita untuk ke sana. Mungkin kalau ada rezeki ke sana pun ya liburan ya itu ya Mas ya. Kalau misalkan punya rezeki, tapi ya wallahu alam, orang untuk buat belanja aja masih utang, apalagi boro-boro mau ke luar negeri ya. Iya. Baik Mbak, terima kasih atas pembelajarannya. Dari cerita Mbaknya ini, saya bisa mendapatkan apa ya, pembelajaran di mana harta benda yang kita miliki semasa hidup itu ya tidak berarti apa-apa ketika kita udah meninggal. Baik, selain nanti saya doakan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Lailatul Qadar. Allah. Jadi ya kita ambil hikmahnya dari kejadian ini, di mana itu tadi. Alhamdulillah. Jadi saya ulangi ya, almarhumah Mbak siapa tadi, Widya. Mbak Widya itu dulu waktu menjadi TKW di luar negeri itu sering memamerkan hartanya di sosial media. Itu tujuan dia itu mau memamerkan mantan suaminya yang telah menceraikan dia, agar mungkin ya, nyesel kan kamu sekarang ninggalin saya udah sukses loh, saya udah punya uang banyak loh, mungkin seperti itu. Tapi ya naudzubillah min dzalik lah. Dan nggak semua TKW seperti itu kok. Ya mungkin ada 1-2, cuman nggak semuanya seperti itu, saya yakin. Karena apa ya, para TKW itu juga berjuang apa Mas namanya? Devisa. Ya, berjuang devisa. Ya mudah-mudahan saudaraku yang ada di luar negeri, saya harap sih iman kalian tetap kuat. Jangan sampai harta benda yang kalian miliki saat ini, kesuksesan yang kalian miliki saat ini itu bisa merubah perilaku, bisa merubah sifat, bisa merubah apalagi ya, kayak kalau gaya hidup mungkin itu udah pasti gaya hidup ya. Yang penting sifat sih, sifatnya tetap rendah hati, saling menolong dan tidak sombong, apalagi sedekah lah. Karena apa, sebagian harta dari kita itu ada jatah untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi nggak usah dipamerin lah ya, ketika kita udah sukses, ketika kita udah udahlah, cukup kita sama Tuhan aja yang tahu. Karena jatinya kita dikasih seperti itu tuh hanya titipan kok, untuk sementara. Karena kalau misalkan udah meninggal, ya mana nyatanya juga Mbak Widya almarhumah juga nggak bawa kan, nggak bisa bawa apa-apa kan ya. Udah Mas, ini kita lanjut aja yuk.